Yang saya hormati, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Di antara mukjizatnya Al-Quran adalah yang setebal itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Tidak ada buku atau kitab apapun yang tebal yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran, dan kita tidak pernah mendengar, menyaksikan lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Injil, nggak ada lomba hafalan kitab Zabur, nggak ada lomba hafalan kitab Weda, nggak ada lomba hafalan kitab Tripitaka. Sealim-alimnya pemeluk agama lain selain Islam, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara keseluruhan tanpa terlewatkan satu huruf pun. Kalau Al-Quran, anak kecil saja bisa hafal 30 juz 114 surat di luar kepala. Itu anak kecil. Yang gede malah gak hafal. Bahkan mohon maaf, orang yang tunanetra, mempunyai kekurangan, gak bisa melihat, itu bisa hafal Al-Quran 30 juz dan tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing mripate ora ketok wae iso hafal Al-Quran. Sing melorok-melorok niki malah do ora hafal. Soale kokean mentelengi HP nggih napa nggih? Ya usuk nang akhirat njaluk barokah, njaluk syafaate Samsung. Selamat untuk hafidhin hafidhat yang tadi di wisuda khatam Al-Quran 30 juz baik bil ghaib maupun bin nazar. Pesan saya kepada hafidhin hafidhat dan para walinya, jangan pernah menganggap sudah khatam 30 juz, tapi anggaplah baru khatam 30 juz. Sudah khatam dengan baru khatam itu sama apa beda? Beda. Kalau sudah khatam itu wis khatam, kalau baru khatam itu lagek khatam. Sudah khatam itu konotasinya merasa cukup, gak perlu tambahan lagi, sudah kok. Tapi kalau baru khatam itu masih butuh tambahan, dan terus butuh ditambah. Padha karo ngene, sampeyan punya duit sudah 5 juta, kalih punya duit baru 500 juta, milih pundi? Nggak ada duit sampun 5 juta, kalih nggak ada duit nembe 500 juta. Oh, kedonyan kabeh. Lek nggak ada duit sampun 5 juta niku rumangsa cukup kokean, duitku wis 5 juta, oke ram wisan, ora perlu tambah wis. Tapi lek nggak ada duit nembe
500 juta, po duitku nembe 500 juta, duitku lagi 500 juta, saya butuh tambah, ada harapan tambah dan terus tambah. Masalah anak juga begitu, Bapak Ibu wali santri. Berat ringannya ngeramut anak tergantung anggapan dan keyakinan panjenengan. Panjenengan nggadah anak sampun kalih berat, anak kula sampun kalih, sampun ngentekke biaya, sampun megelke utek, sampun katok aku ngeramut. Beda karo nek anak kula nembe 14. Enteng wong anakku nembe 14, tambah 2 losin kas sanggup. Makanya saya katakan jangan pernah beranggapan sudah khatam 30 juz, tapi harus beranggapan baru khatam. Saya baru khatam 30 juz. Yang bin nadhar harus terus berikhtiar maksimal untuk meraih impian bil hifdi. Yang khatam 30 juz bil ghaib bil hifdi, saya baru khatam bil hifdi. Belum cukup, harus saya tingkatkan bil fahmi, pemahamannya, ditingkatkan lagi bil fi'li, bil amal, pengamalannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sesungguhnya saya malu harus berceramah di forum yang begitu mulia, wisuda hifdzil Quran. Mestinya yang kasih ceramah apalagi disebut tausiah atau mau'idhah hasanah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Harusnya sing ceramah kudune pengamal Al-Quran tingkat dunia, bukan Anwar Zahid. Lek Anwar Zahid kan cuma kulhu ae lek. Tapi setidaknya kita doakan mudah-mudahan semuanya yang tadi di wisuda benar-benar menjadi qari'ul Quran. Karena maaf, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Jangan tersinggung ya kalau saya ngomong banyak di antara kita, itu termasuk yang ngomong, sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran, baru bisa membunyikan Al-Quran. Kadang-kadang sing wis apal khatam 30 juz iku wae durung iso maca Al-Quran, nembe iso ngunekke Al-Quran, ngapalke lafat-lafate Al-Quran. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Jamaah sekalian, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, namanya membunyikan. Mindah songko tulisan nyang ucapan, kui jenenge ngunekke, membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru membaca. Selama ini penjenengan kalau ke Al-Quran itu sudah bisa memahami maknanya, memahami dan mengerti isi kandungannya napa dereng? Mangkane kuwi jenenge durung maca, nembe ngunekne. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan salah satu fungsi Al-Quran itu untuk dibaca. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini al-hadir dhihnan itu adalah laqur'anun karimun, yakti bacaan yang mulia.
Al-Quran itu bacaan. Namanya membaca bukan cuma memindah dari tulisan ke ucapan saja, tapi harus disertai dengan pemahaman. Ibu bapak, seluruh santri, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, fungsi utama Al-Quran panjenengan sudah akrab ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ngapunten, biasanya Anwar Zahid ku lek ceramah jarang ngetokke dalil. Tapi karena ini acaranya wisuda hifdzil Quran di Pondok Al-Quran, Anwar Zahid kudu macak pinter. Ya meng macak itu gayane kaya apal Quran, padahal ya kaya sampean padha wae, tapi macake kudu pinter. Fungsi utama Al-Quran itu 3. Hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kemudian wabayyinatim minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tersebut. Dan wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah. Rapopo ceblok ayo ketara, bocah cilik kok petingkringan tekan dhuwur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, aku jadi gak diperhatiin gara-gara itu. Ya udah, ndelengen kae wae, ora usah ngingeti aku. Pun dilanjut mboten? Wes Bu, wes ora usah diurus, kuwi anake sapa wong ndi, ora usah diurus. Pun saiki ngaji riyen, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Orang melu nyumbang ora usah cerewet. Pembeda yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 1, petunjuk. Emboh saya umek wae kok. 2, penjelas. 3, pembeda. Diulang, fungsi utama Al-Quran itu 1, petunjuk. 2, penjelas. 3, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, dan Al-Quran adalah landasan operasional. Wes gak ngerti ya wes, pokoknya mantuk-mantuk ngene. Dalam hidup manusia, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Kula lek matur standar operasional prosedural ngoten niku jenengan ngertos napa mboten? Mboten, nggih, padha wae. Aku yo mengiso ngunek ketok. Ibarat orang melakukan perjalanan, Al-Quran itu kados GPS. Saya gak ngerti meneh. Google Map dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai fungsi. Sehingga ketika kita punya tujuan mau ke satu alamat, kita tinggal ketik, kita akan sampai dengan selamat dan tidak tersesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran mulia, dan pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja. Ada pembaca-pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Wes ora usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Ana wae wong-wong kok. Gangguane lho ana wae. Pancene wong arep
ngapalne Quran iki gangguane ya ana wae. Ngaji no acara wisuda hifdzil Quran gangguane ya ana wae ngene iki. Halo. Rungokne. Pembaca Al-Qur'an di kalangan malaikat dereng ngertos. Pon nek kula keliru benjing saged jenengan tuntut. Sedaya sing rawuh mbok menawi benjang panjenengan kok sida ning swarga. Mbok sida mbok ora. Ada pembaca Al-Qur'an dari kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Tukang maca Al-Qur'an dari kalangan malaikat. Sementara ini ngertosin jenengan malaikat Israfil kuwi tugase nyebul trompet. Tukang ramekne tahun baru. Yen trompet kuwi wis disebul kiamat. Nah kula nate ditangleti. Lah sakniki trompete Israfil niku wis disebul napa dereng? Tak jawab, durung. Lah terus saiki Israfil penggaweane apa? Ya kula jawab, ngresiki trompete. Soale engko yen ora diresiki trompete teyengen disebul ming muni seprapat. Berarti kiamate lak ming seprapat. dereng disebul, tapi kula angsal informasi lek trompete Israfil niku wis dimut. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Niki hadise sahih. Trompet diciptakan lebih dulu 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan malaikat Israfil. Dhisik trompete. Begitu Allah menciptakan petugas peniup trompet sing jenenge Israfil, Israfil muten niki, hop, langsung ket mbiyen wis dimut, ngentosi instruksi kapan nyebule. Mulane sampean ndonga ae muga-muga Israfil ora watuk. Watuk sepisan tok ngok. Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, entek. Bojonegoro aman. Lho meng gara-gara kena watuk tok kok. Israfil juga pembaca Quran yang handal dari kalangan malaikat. Israfil itu suaranya enak, kenceng, banter, kuat. Makanya dikei tugas nyebul trompet. Dan di surga nanti ada pembaca Al-Quran petugas surga. Kan benjing neng swarga itu ada agenda perjamuan dengan Allah, jadwale tiap hari Jumat. Yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah ini adalah nikmat paling agung di surga, nikmat paling indah di surga. Itu agendanya tiap dino Jumat. Terus digawe acara seremonial sing dadi MC malaikat Jibril. Gak ngandel ya wis. Terus serius ini koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu kalau udah baca Al-Quran, besok di surga yang dibaca Nabi Dawud Al-Quran. Walaupun Nabi Dawud diberi kitab Zabur sebagai pedoman hidup Nabi Dawud dan umatnya, tapi di surga nanti yang dibaca bukan Zabur, Al-Quran. Dan Nabi Dawud kalau udah baca Al-Quran semua terkesima, apapun yang ada di hadapannya meleleh, saking merdunya, saking syahdunya. Bahkan sujudnya para malaikat pun terusik karena bacaan Al-Quran Nabi Dawud alaihi salam. Kan salah satu mukjizatnya Nabi Dawud itu suara paling merdu itu Nabi Dawud. Makanya para qari'ah, para vokalis itu duduk vokal gawe
Vokalis-vokalis itu kalau pengen suaranya enak, tawasulnya ke Nabi Daud pasti. Dan ada doa, Allahumma ahsin sautika mahsanta ala nabiyika Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, merdu dan indahkan suaraku seperti engkau menjadikan bagus, merdu dan indah suara Nabi Daud alaihi salam. Donga iki mandi bagi orang yang sudah punya modal suara bagus. Suaramu jebrak ngono. Apa bendina maca donga iki ya panggang jebrak.